Di era digital yang terus berkembang dengan sangat cepat, dunia sedang menyaksikan transformasi besar-besaran dalam banyak aspek kehidupan. Teknologi yang dulunya hanya bisa kita bayangkan dalam film fiksi ilmiah, kini telah menjadi kenyataan sehari-hari. Salah satu perkembangan paling mencengangkan dan juga mengkhawatirkan adalah munculnya teknologi AI voice cloning. Teknologi ini mampu meniru suara manusia dengan tingkat akurasi yang luar biasa, sehingga nyaris tidak bisa dibedakan dari suara asli. Kedengarannya canggih? Ya, tapi juga sangat berbahaya. Voice cloning atau peniruan suara berbasis kecerdasan buatan kini telah digunakan dalam berbagai bidang. Di industri hiburan, teknologi ini dimanfaatkan untuk membuat dubbing film, pengisian suara karakter game, hingga membantu musisi menciptakan lagu dengan suara penyanyi legendaris yang telah tiada. Tapi seiring berkembangnya teknologi ini, muncul pula penyalahgunaan yang berbahaya, khususnya dalam ranah penipuan cyber. Bayangkan skenario ini, kamu menerima panggilan dari seseorang yang terdengar persis seperti ayahmu. Nada suaranya panik, napasnya terburu-buru, dan dia mengatakan bahwa dia sedang dalam masalah besar. Mungkin kecelakaan, ditahan polisi, atau ditodong. Dia minta kamu segera mentransfer uang untuk membantunya. Karena suaranya sangat meyakinkan, kamu langsung percaya dan mengirimkan uang. Tapi kemudian, kamu menyadari bahwa ayahmu baik-baik saja dan tidak pernah menelepon. Kamu baru saja menjadi korban penipuan AI voice cloning. Kasus seperti ini bukan fiksi. Sudah banyak korban yang tertipu oleh suara tiruan yang terdengar identik dengan orang yang mereka kenal. Di Kanada, seorang wanita ditipu lebih dari $5.000 setelah menerima panggilan dari seseorang yang meniru suara cucunya. Di Uni Eropa, beberapa perusahaan mengalami kerugian ratusan ribu euro karena CEO mereka menerima instruksi palsu dari direktur melalui panggilan suara AI. Bahkan di Asia, termasuk Indonesia, laporan tentang penipuan semacam ini mulai bermunculan, meski belum semua kasus diangkat ke publik. Teknologi di balik voice cloning sangatlah canggih. Dengan hanya beberapa detik rekaman suara, bahkan kadang hanya 3 detik saja, model kecerdasan buatan mampu mempelajari pola suara, intonasi, kecepatan bicara, dan bahkan ekspresi emosi dari suara tersebut. Model ini kemudian dapat digunakan untuk menciptakan suara yang bisa mengucapkan kalimat apapun dengan gaya bicara yang sama persis. Lebih gila lagi, teknologi ini sudah tersedia secara publik. Siapapun bisa mengaksesnya. Beberapa platform bahkan memberikan layanan ini secara gratis atau dengan biaya sangat murah. Sumber rekaman suara pun sangat mudah didapat. Kita hidup di era media sosial. Hampir semua orang kini memiliki jejak suara digital, dari video TikTok, podcast, voice note di WhatsApp, siaran langsung Instagram, hingga pesan suara di Telegram. Semua ini bisa menjadi sumber data bagi pelaku kejahatan cyber yang ingin meniru suara kita. Ironisnya, kita seringkali secara tidak sadar memberikan akses ini kepada dunia. Lalu, kenapa ini begitu berbahaya? Karena manusia memiliki kecenderungan untuk percaya pada suara. Suara dianggap sebagai bukti otentik, sebagai tanda keaslian. Ketika kita mendengar suara orang tua, pasangan, atau anak kita, otak kita langsung merespons secara emosional. Dan penipu memanfaatkan kelemahan ini. Voice cloning bukan hanya ancaman bagi individu, tapi juga institusi. Bayangkan jika seorang pegawai bank menerima panggilan dari atasan mereka yang meminta untuk segera mencairkan dana. Jika hanya mengandalkan verifikasi suara, maka kejahatan bisa terjadi dengan sangat mudah. Atau bayangkan jika sistem verifikasi layanan pelanggan suatu perusahaan menggunakan pengenalan suara sebagai metode autentikasi. Penipu dengan suara tiruan bisa dengan mudah menembus sistem tersebut. Lebih mengerikan lagi, teknologi ini bisa digunakan untuk propaganda dan penyebaran informasi palsu. Dalam dunia politik, suara tiruan dari tokoh publik bisa dibuat untuk menyebarkan pernyataan palsu, menciptakan kekacauan, dan merusak reputasi. Dalam konflik sosial, suara provokatif bisa disebarkan untuk memicu kerusuhan. Dunia yang kita anggap nyata bisa saja hanya ilusi yang diciptakan oleh algoritma. Pemerintah di berbagai belahan dunia mulai menyadari bahaya ini. Beberapa negara mulai merancang undang-undang yang melarang pembuatan dan penyebaran konten audio deepfake tanpa izin. Di Amerika Serikat, negara bagian California telah mengesahkan undang-undang yang melindungi tokoh publik dari penyalahgunaan teknologi ini. Di Eropa, GDPR, General Data Protection Regulation, juga bisa digunakan untuk menuntut pelanggaran data suara. Tapi sayangnya, di Indonesia, regulasi semacam ini masih sangat minim.
Tanpa perlindungan hukum yang memadai, masyarakat Indonesia menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan voice cloning. Apalagi dengan rendahnya literasi digital di beberapa wilayah, banyak orang yang belum menyadari bahwa suara pun kini bisa dipalsukan dengan sangat meyakinkan. Edukasi menjadi kunci utama untuk mencegah korban-korban baru berjatuhan. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi diri dari bahaya ini? Pertama, tingkatkan kesadaran digital. Ketahui bahwa suara kini bukan lagi bukti mutlak. Jangan langsung percaya hanya karena kamu mendengar suara yang familiar. Selalu verifikasi informasi dari dua sumber yang berbeda. Jika kamu menerima panggilan darurat, pastikan untuk menghubungi kembali melalui jalur komunikasi lain. Kedua, lindungi data suara kamu. Jangan sembarangan mengunggah voice note atau rekaman suara di platform publik. Batasi akses orang asing terhadap akun media sosialmu. Jika kamu seorang publik figur atau konten kreator, pertimbangkan untuk memberi watermark audio atau efek khusus yang membuat suara sulit ditiru. Ketiga, dorong perusahaan dan lembaga layanan publik untuk tidak hanya mengandalkan verifikasi suara. Gunakan sistem autentikasi dua faktor, biometrik wajah, atau kode rahasia tambahan. Jangan jadikan suara satu-satunya alat untuk memverifikasi identitas. Keempat, jika kamu merasa ada yang menggunakan suara kamu untuk tujuan yang tidak sah, segera laporkan ke otoritas terkait dan simpan semua bukti. Semakin cepat tindakan diambil, semakin besar kemungkinan pelaku bisa dilacak. Kelima, dukung regulasi yang jelas dan tegas tentang penggunaan teknologi AI, terutama dalam hal voice cloning. Desak membuat kebijakan untuk segera merespons tren ini sebelum jatuh lebih banyak korban. Kita sedang berada di persimpangan sejarah, di mana teknologi berkembang jauh lebih cepat dibanding regulasi dan kesadaran publik. Jika kita tidak segera bertindak, maka teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu bisa berubah menjadi senjata yang melukai masyarakat sendiri. AI voice cloning bukan hanya ancaman, ia adalah realitas. Dan dalam realitas baru ini, kita semua harus menjadi lebih cerdas, lebih skeptis, dan lebih waspada. Karena di dunia di mana suara bisa dipalsukan, maka kebenaran hanya bisa ditemukan melalui kehati-hatian dan logika. Jangan sampai hanya karena mendengar suara orang terdekat, kamu kehilangan segalanya. Bagikan video ini, biarkan semua orang tahu. Semakin banyak yang sadar, semakin kuat kita melawan penipuan berbasis teknologi. Karena suara mungkin bisa ditiru, tapi kesadaran tidak bisa dipalsukan. Lebih jauh lagi, kita juga perlu melihat bagaimana perkembangan voice cloning bisa menyatu dengan teknologi lain, seperti deepfake visual dan chatbot otomatis. Bayangkan ketika suara palsu dikombinasikan dengan wajah tiruan dan teks buatan yang sangat meyakinkan, penipuan bisa terjadi dalam skala yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini bukan sekadar skenario film fiksi ilmiah, ini kenyataan yang sedang dibentuk oleh teknologi. Selain individu, perusahaan teknologi juga punya tanggung jawab moral untuk membatasi penyalahgunaan. Platform AI penyedia layanan voice cloning seharusnya menerapkan sistem deteksi penyalahgunaan, verifikasi pengguna, dan audit terhadap konten yang dihasilkan. Jika dibiarkan lepas kendali, maka perusahaan-perusahaan ini bisa ikut berkontribusi dalam krisis kepercayaan global yang akan datang. Dalam konteks pendidikan, kurikulum literasi digital di sekolah perlu ditingkatkan. Anak-anak dan remaja harus diajarkan sejak dini bahwa apa yang mereka lihat dan dengar secara digital tidak selalu mencerminkan kenyataan. Ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi pembentukan karakter kritis dan etis dalam menghadapi era informasi yang sangat cair. Jurnalisme juga menghadapi tantangan berat. Ketika suara narasumber bisa dipalsukan, bagaimana publik bisa percaya pada berita yang disampaikan? Media harus mulai mengadopsi teknologi verifikasi canggih, serta transparan dalam menyampaikan metode konfirmasi kepada audiens. Jika tidak, maka media bisa kehilangan kredibilitasnya secara perlahan. Akhirnya, ini adalah pertarungan antara manipulasi dan kesadaran. Kita tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari cara kita merespons pesan suara tak dikenal, dari cara kita memverifikasi informasi, dan dari pilihan kita untuk peduli. Jangan jadi korban teknologi. Gunakan teknologi untuk melindungi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Karena di era di mana suara bisa diciptakan, kebenaran harus diperjuangkan.